Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan bahas tentang praktek aplikasi yang diajarkan atau yang ditunjukkan melalui kisah Zakaria, Yahya, dan Isa. Jadi saya ambil ini satu judul karena dia termasuk satu paket ya, sama dengan Ibrahim, Ismail, Ishak dengan Nabi Lut tambah Su'aib juga satu paket. Ini Zakaria, Yahya, dan Isa. Kita lihat pembahasan tentang Zakaria di surat 19 ayat 1 sampai seterusnya. Ya. Kaf ha ya ain shad. Tidak ada terjemahannya. Ayat ya katanya disebut sebagai ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat bukan hanya seperti ini bentuknya, banyak. Kaf ha ya ain shad. Yang pernah saya jelaskan adalah tentang shad di surat 38 ayat 1. Shad surat 38 ayat 1. Demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan. Ya. Shad. Ada shad, ada Al-Quran yang penuh keagungan, yang mulia. Ada Al-Quran yang mulia. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berada dalam shad itu adalah apa ini? Shad tugasnya membentuk tubuh. Sperma bertemu ovum, dia membentuk tubuh. Dan inilah yang disimbolkan dengan orang kafir. Shad. Jadi nanti sperma dengan ovum menyatu. Ini yang disimpan di dalam rahim. Nah, sedangkan isinya adalah penyatuan antara saya tulis di sini ya.
Isinya adalah penyatuan antara aku dengan cahayaku yang ditinggalkan di surga. Aku dihijab oleh cahayaku sendiri, dan aku ditinggalkan di surga. Kalau ini dari Bapak, ya, ditarik ke belakang itu dia dari Bapak. Kalau ini dari diri yang satu, dari diri yang satu, surat 4 ayat 1. Produk daripada Bapak, produk dari orang tua kita ini bersama ibu melahirkan keturunan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini kita semua muncul. Ya. Perbedaan wajah, ya, perbedaan kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena yang berasal dari orang tua. Jalan Allah yang sudah pernah dibahas pada fase Nabi Syuaib, jalan Allah adalah jalan yang menjadikan kamu pada awalnya sedikit, sekarang jumlahmu bertambah banyak. Nah, jumlah kita sekarang bertambah banyak. Kalau kita menelusuri jalan Allah, maka kita akan menemui jumlah yang sedikit. Jadi ketika kita menyatu antara tubuh dengan jiwa yang sekarang ini, menyatu antara tubuh dengan jiwa, ada dua jalan yang ditunjukkan. Yang pertama, jalan kefasikan karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah pengaruh dari jasad. Jadi mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti agama nenek moyang. Kemudian ada wahyu dari Allah yang diantar oleh Rasul. Mengikuti Rasul atau mengikuti wahyu dari Allah menghasilkan ketakwaan, sifat ketakwaan. Dan sifat ketakwaan itu yang menjadikan tadi kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lalu dijadikan kita bersaudara, lalu dijadikan satu diri. Kembali kepada satu diri, nafsu wahidah. Perjalanan Zakaria, Yahya dan Isa dimulai dari Sod, ya. Ini Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Dimulai dari Sod ini. Ya. Hanya ada dua huruf yang saya bisa jelaskan. Selebihnya tugas kita mencari masing-masing ada apa di sana. Sod itu adalah ini, kemudian Ain. Ain itu batas. Pembatas antara agama nenek moyang dengan agama dari Tuhan. Dibatasi oleh huruf Ain. Coba bunyikan dengan tepat huruf Ain. Kalau nafas sudah sampai ke situ, ampunan tidak bisa lagi. Ampunan diberikan oleh Allah selama nafas belum sampai di sini. Ain. Nah, itu nafas.